Lelaki itu membangkitkan bayangan anak laki-laki yang hilang. Dengan hati bergetar, ia datang ke acara lamaran, undangan dari lelaki yang memanggilnya. Namun di balik senyum dan doa, drama besar segera pecah. Seorang konglomerat menyamar jadi kurir makanan untuk menghadiri pesta pertunangan putri bawahannya. Namun baru sampai di depan hotel, seorang pria langsung memberinya $10.000 memintanya berpura-pura jadi ayahnya. Hanya demi menyenangkan calon ibu mertua dari keluarga terpandang agar ia setuju anak gadisnya menikah dengan dirinya yang berstatus rendah. Namun saat itu konglomerat langsung mengenali giok di leher pria itu. Itu adalah giok yang dulu melekat di tubuh putra kandungnya yang hilang. Sekejap ia sadar pria di depannya adalah anaknya sendiri. Pria itu yang tidak tahu apa-apa justru memuji aktingnya bagus. Lalu kembali memberinya 10.000, kemudian mengingatkan agar mengganti pakaian sebelum masuk ke dalam. Saat pria itu memasuki aula pesta, semua orang di permukaan memuji dirinya muda dan berbakat. Namun diam, dia mengejek identitasnya yang rendah. Jika bukan karena ada orang yang menolongnya, dia pasti masih jadi orang miskin. Tak lama kemudian, konglomerat masuk sambil membawa undangan, namun dihalangi satpam. Mengatakan kurir makanan tidak pantas masuk. Konglomerat pun menunjuk pria itu, mengatakan dialah yang secara khusus mengundangnya. Ucapan itu membuat semua orang kaget. Mereka mulai mengejek di belakang bahwa pria itu ternyata punya ayah seorang kurir makanan dan calon ibu mertua pasti tidak akan setuju. Ketua asosiasi bahkan menyarankan agar konglomerat segera diusir. Mendengar itu, konglomerat langsung menunjukkan undangan. Menyatakan dirinya memang diundang resmi. Pria itu melihat undangan konglomerat berbeda dengan yang ia berikan. Seketika ia panik, takut rahasianya menyewa orang, jadi ayahnya terbongkar. Namun saat ketua asosiasi melihat undangan itu, sikapnya langsung berubah. Ia bahkan dengan hormat meminta maaf pada pria itu, lalu menyuruhnya menjaga baik-baik konglomerat. Setelah ketua pergi, tunangan dan calon ibu mertua pria itu datang. Semua orang menunggu ia dipermalukan. Mereka yakin ibu mertua akan menolak pernikahan karena perbedaan status. Ada orang yang dengan sengaja mendorong konglomerat agar melamar pihak wanita. Pria itu buru-buru mengingatkan bahwa keluarga calon istri sangat terpandang. Mereka yang harus mengajukan lamaran dulu. Namun, konglomerat justru berkata, ia pasti akan membantu melancarkan pernikahan itu. Melihat itu, pria itu panik menariknya. Segera menjelaskan dirinya sejak kecil adalah yatim piatu. Bisa bersama dengan tunangannya sangatlah sulit. Jangan sampai merusak pesta ini. Konglomerat mendengar itu merasa sangat iba. Namun ia tetap maju mengajukan lamaran pada ibu mertua dan ibu mertua langsung mengenali identitas asli konglomerat. Sekejap ia setuju dengan pernikahan itu. Bahkan berkata mereka bisa langsung menikah hari ini juga. Konglomerat pun senang berkeliling di aula. Namun ketua asosiasi justru memerintahkan anak buahnya mengusirnya karena ia baru saja menerima telepon dari asisten konglomerat mengatakan sebentar lagi akan tiba. Ketua pun mengira ada orang yang menyamar jadi asisten. Padahal tamu besar yang ia undang memang adalah asisten konglomerat dan sedang dalam perjalanan membawa hadiah besar. Saat konglomerat menerima telepon, anak buah ketua langsung memutuskan panggilannya lalu bersiap mengusirnya. Konglomerat hanya bisa bingung. Saat itu pria itu mendengar keributan dan buru-buru datang. Ia berkata dengan tegas bahwa ketua sudah setuju membiarkan konglomerat tetap tinggal. Namun saat ketua tiba di tempat, ia malah menuduh konglomerat memalsukan undangan tamu kehormatan. Jika nanti asisten asli datang dan tahu, pasti akan marah besar. Jadi, ia bersikeras harus mengusir konglomerat. Orang-orang lain pun ikut menyalahkan konglomerat. Namun, konglomerat tidak menjawab sedikit pun. Melihat ketenangannya, ketua langsung memerintahkan anak buahnya menyeret keluar. Saat semua orang bersiap bertindak, ibu mertua tiba-tiba membuka mulut menghentikan.